pada waktu itu, waktu masih SMA ya, SMA saya lihat tayangan, waktu itu Pester Sydney, ada di salah satu channel Jawaban gitu, eee, ngebahas tentang bunuh diri gitu, ngebahas tentang bunuh diri terus, kok ini tema menarik juga ya, terus, saya juga melihat bahwa saya search, saya dengar banyak orang bahwa kenapa orang-orang itu lebih gampang banget mereka memilih mengakhiri hidup mereka dan mereka pikir itu selesai masalahnya. Ternyata saya selidikin dan itu nggak selesai sih, masalahnya nggak di situ aja. Shalom, selamat sore sahabat Bahana. Senang sekali saya Kalvari boleh kembali menjumpai sahabat Bahana dalam acara Karena Dia. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh dipertemukan dalam keadaan yang baik. Itu harapan saya dan doa saya bagi sahabat Bahana. Karena seperti yang kita ketahui sampai hari ini masih melanda COVID-19 gitu ya. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus saja. Ya, sore hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu jauh, bukan di studio tepatnya ya. Karena beliau ada di Jakarta. Ya, saya langsung saja perkenalkan, ini dia Kak Yehuda The Messenger. Halo, selamat sore Kak Yehuda. Halo, selamat sore. Apa kabar? Ya, baik. Terima kasih Kak Yehuda untuk bersedia menjawab undangan dari Bahana Channel untuk podcast bersama kami. Ya, Kak Yehuda boleh menyapa terlebih dahulu sahabat Bahana. Halo sahabat Bahana, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik, sehat-sehat dalam lindungan Tuhan, dan tetap semangat. Yes, baik, terima kasih. Ya, Kak Yehuda, saya ini sangat tertarik dengan sosok dari Kak Yehuda sekitar setahun yang lalu. Ya, menariknya dari apa? Dari The Messenger. Ya, saya ini sebenarnya penasaran. Jadi setahun yang lalu nggak sengaja ketika saya googling gitu ya, saya menemukan siapa nih Yehuda The Messenger gitu. Nah, mungkin sahabat Bahana juga penasaran siapa sebenarnya Yehuda The Messenger. Tapi saya yakin juga pasti banyak juga sahabat Bahana yang sudah mengetahui sosok dari Yehuda The Messenger. Nah, boleh diceritakan dulu Kak Yehuda, sebenarnya apa sih kesibukan Kak Yehuda akhir-akhir ini? Kalau kesibukan saya akhir-akhir ini, saya sedang mengerjakan satu pekerjaan production house gitu. Jadi saya pegang sendiri, terus sama ngurus anak dan bikin-bikin karya aja sih, kayak gitu. Oke, bikin karya. Apakah itu lagu? Ada lagu, ada konten edukasi buat anak-anak, terus ada juga
Saya lagi siapin short movie sih. Oh, bikin short movie ya. Oke. Iya, iya. Nah, oh berarti di tengah-tengah kondisi pandemi pun Kak Yehuda tetap tetap produktif ya untuk menghasilkan karya-karya gitu ya. Ya, puji Tuhan karena apapun musimnya tetap harus berkarya sih. Yes, setuju banget. Oke, nah ini Kak Yehuda, saya ini penasaran sebenarnya. Ketika saya sejak awal mengetahui Kak Yehuda dari Google gitu, kok ada namanya Yehuda the Messenger. Biasanya kan kalau orang itu menggunakan nama belakang, misal contoh, saya tidak usah sebut nama lah ya. Misal ada nama Andi King Andy misalkan seperti itu ya. Nah, ini kenapa Kak Yehuda itu pakai nama The Messenger? Apakah itu nama band atau sebenarnya nama panggung, bisa dikatakan seperti itu? Ya, The Messenger itu nama panggung saya karena 2012 ya. 2012 itu saya keluarin album Rohani Positive Life judulnya. Nah, terus saya pakai nama apa ya gitu biar nggak Yehuda aja gitu. Nah, karena dari awal lagu-lagu saya itu isinya adalah pesan-pesan, ya udah saya kasih nama The Messenger aja karena saya bukan pengen jadi penyanyi, saya bukan pengen terkenal, tapi saya pengen membawa pesan gitu. Nah, The Messenger itu kan pembawa pesan gitu. Itu sih asal mulanya. Oh, jadi awal mulanya seperti itu. Nah, pesan-pesan tadi disampaikan bahwa ingin menyampaikan pesan melalui lagu gitu ya. Nah, tapi menariknya nih ya, kalau mungkin kebanyakan orang gitu ya menyampaikannya lewat genre lagunya yang mungkin pop atau yang gospel gitu ya. Nah, ini tapi ada yang berbeda banget nih dari Kak Yehuda ini menyampaikan dengan aliran musik hip hop. Kenapa Kak? Kenapa tidak aliran yang seperti pada umumnya misalkan? Kenapa saya memilih rap sebagai salurannya musik yang saya pilih? Karena kalau di pop itu kan liriknya terbatas ya, gitu. Liriknya terbatas, terus kita nggak bisa menceritakan dari A sampai Z gitu. Tapi kalau dari rap kita pakai rap itu kita bisa menceritakan dari awal, pertengahan sampai akhir dan banyak banget kata-kata yang bisa kita sampaikan di situ. Dan khususnya karena saya emang suka musik rap sih. Oh, Gitu. memang suka musik rap ya. Emang suka. Sejak kapan nih Kak Yehuda suka musik rap? Apalagi latar belakangnya Kak Yehuda ini kan pernah aktif gitu ya, aktif sekali melayani sebagai pendeta selama 10 tahun ya kalau nggak salah kurang lebih ya. 14 tahun. 14 tahun totalnya sampai sekarang ya berarti. Oke, itu kan sudah waktu yang rentang waktu yang lama gitu. Nah, ini sejak kapan nih Kak Yehuda menyukai yang namanya aliran musik hip hop rap gitu? Kalau musik rap awalnya itu dari SMP. Saya SMP suka banget musik rap, cuman karena bapak saya pendeta dan ibu saya pendeta, kalau dengar musik-musik rap itu mereka bilang itu musik duniawi gitu. Jadi saya nggak bisa terang-terangan sukanya, cuma saya tertarik banget dengan lirik-lirik yang dibawakan sama rapper-rapper zaman dulu. Dulu ada MC Hammer, ada Chris Cross gitu ya. Terus ada kalau di Indonesia ada Bang Iwake gitu. Saya suka banget tuh lirik-liriknya. Kok ini lugas, terus sehari-hari lah, lirik yang sehari-hari gitu. Nah, akhirnya dari situlah saya suka. Terus habis itu dipendam, ternyata tanggal tahun 2012 saya keluarin album gitu. Oke. Nah, ini berarti sembunyi-sembunyi ketika SMP ya. Siapa sih orang pertama yang mungkin menginfluence ya, menulari Kak Yehuda waktu itu masih SMP? Karena kan zaman waktu itu internet jarang ya, gitu. Susah malahan. Iya, betul. Kalau orang pertama sih nggak ada ya, karena dulu waktu itu kan ada televisi, kan ada film yang MC Hammer itu ya. Nah, MC Hammer itu kan nge-rap gitu, isinya itu film tapi rap gitu. Nah, terus ada New Kid on the Block juga kan, ada rapnya juga, ada part-part rapnya. Nah, setiap kali ada part-part rapnya itulah yang saya suka. Jadi dari media sih sebenarnya. Dari media ya. Oke. Nah, orang tua ketika tidak
menyukai ya berarti dengan aliran yang disukai oleh Kak Yehuda pada waktu itu. Iya kan, menganggap bahwa itu Betul, adalah betul. musik duniawi gitu. Sampai akhirnya Betul. kayak Yehuda diem-diem ya gitu. Nah, Iya. sebenarnya diajarkan seperti apa sih Kak Yehuda ketika masih kecil, waktu itu masih remaja? Kak Yehuda ini tumbuh dan besar di dalam keluarga yang seperti apa? Sekalipun kan ibu bapak pendeta tentu punya gaya mendidik yang berbeda juga gitu daripada orang tua yang lain yang sama-sama pendeta. Ya. Gitu. Ya. Kalau bapak saya sama ibu saya tergolong pendeta yang konvensional ya. Jadi kami berlima, jadi saya sama 4 saudara saya itu nggak boleh dengerin musik-musik duniawi, harus dengernya musik gereja gitu. Cuman bagusnya bapak ibu saya adalah memberi pengertian bahwa lebih baik kita dengerin hal-hal yang membangun. Padahal di musik-musik yang lain juga ada yang ngebangun sih gitu. Tapi ada contoh-contoh musik yang tidak bagus juga. Saya setuju itu gitu. Dan waktu kecil karena kami dari pelayanan di desa, jadi kami benar-benar dididik untuk beriman dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya gitu. Seperti itu sih. Oke. Tadi sempat dikatakan bahwa ada musik-musik kalau ini harus mendengarkan musik yang membangun. Apakah ini yang akhirnya membawa Kak Yehuda untuk membawakan musik hip hop, rap dengan tema-tema yang memang membangun, yang positive life, bahkan membangun sebuah manajemen dengan namanya positive life? Apakah ini yang melatar belakang satunya? Bisa jadi juga iya ya. Cuman saya sendiri dari awalnya pada waktu saya pelayanan di Jakarta itu kan saya pelayanan di generasi, antar generasi gitu. Terus gereja juga mempercayakan saya pelayanan di anak-anak selama 14 tahun. Nah, saya juga harus mengetahui kebutuhan anak-anak itu seperti apa gitu. Kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa hanya sekedar dikasih firman Tuhan aja gitu. Firman Tuhan letterlock, yuk kita hafalin ayat, yuk kita baca firman Tuhan gitu. Tapi harus ada sesuatu yang menarik dengan dunia mereka gitu. Makanya saya berpikir gimana ya sampai akhirnya saya ya udah deh bikin lagu yang lagu itu adalah firman Tuhan semua gitu. Jadi mereka itu secara nggak langsung mereka dengerin lagu dan mereka terima firman Tuhan. Jadi seperti itu. Itu yang melatar belakangi saya untuk berkarya di musik rap ini. Oke, itu kira-kira kapan tuh Kak waktu itu tepatnya? Apakah ketika sudah menjadi pendeta tetap berproduksi lagu atau justru setelah? Dari SMP saya udah mulai nulis lagu, cuman belum bisa direkam gitu ya. 2010 saya waktu itu lagi doa di gereja gitu, terus ada suara Tuhan ngomong stop cuman melayani 4 gedung gereja doang, 4 tembok gereja doang gitu. Jadi yuk keluar juga gitu. Nah dari situ saya mulai benar-benar tekunin, saya mulai beli alat-alat untuk rekam. Saya beli komputer, saya beli speaker, beli mic, dan saya bikin sendiri tuh musik-musiknya. Sampai 2012 saya ketemu sama ipar saya dan dia tertarik juga, akhirnya gabung di project ini seperti itu. Oke, itu lagu pertama yang diproduksi apa itu Kak? Ketika 2012? Bunuh Diri Tak Selesaikan Masa, itu album ya, 2012 itu album. Oh, album. Single pertamanya? Iya. Yang saya keluarin Bunuh Diri Tak Selesaikan Masalah. Kenapa Kak? Ini kok judulnya agak merinding ya gitu, karena nggak biasa gitu. Kalau biasanya kan lagu-lagu yang positif itu ya nggak ada tuh yang temanya, yang saya tahu sampai hari ini gitu ya, belum ada yang temanya tentang bunuh diri gitu. Kenapa? Ada cerita kah di balik itu? Jadi pada waktu itu, waktu masih SMA ya, SMA saya lihat tayangan waktu itu Pastor Sydney ada di salah satu channel Jawaban gitu, ngebahas tentang bunuh diri gitu. Ngebahas tentang bunuh diri, terus kok ini tema menarik juga ya. Terus saya juga melihat bahwa saya search, saya dengar banyak orang bahwa kenapa orang-orang itu lebih gampang banget mereka memilih mengakhiri hidup mereka, dan mereka pikir itu selesai masalahnya. Ternyata saya selidikin dan itu nggak selesai sih, masalahnya nggak di situ aja. Makanya bunuh diri tak selesaikan masalah.
seperti itu. Oke. Bunuh diri memang tak menyelesaikan masalah, setuju banget gitu. Nah, ketika akhirnya single tersebut rilis, bagaimana respon orang-orang di sekitar? Puji Tuhannya mereka pada suka dan mereka pada ngeh gitu ya. Oh iya ya, ternyata setiap masalah itu bisa diselesaikan, bisa kita omongin sama teman kita atau orang-orang yang care sama kita. Terus juga kita bisa berdoa sama Tuhan gitu, bahwa kalau Tuhan itu bisa jawab semua doa kita gitu. Kalau bunuh diri nggak selesaikan masalah, Tuhan bisa selesaikan masalah. Makanya harus datang sama Tuhan gitu. Ada nggak Kak? Itu gimana? Itu respon-respon yang saya dapat ya. Terus ada juga waktu itu saya sempat main Twitter kan ya, ada yang nge-DM gitu bahwa, Kak, saya bersyukur banget terima dengar lagu ini gitu. Saya udah mau bunuh diri tapi saya tahu bahwa ada jalan keluar gitu. Doain saya ya, Kak. Ada orang yang kayak gitu. Oke. Wow, berarti sebuah single yang menjadi berkat ya buat para pendengarnya. Oke, puji Tuhan. Nah, mungkin ada nggak Kak, ketika selama berkarya gitu ya, terutama ketika berkaitan dengan yang namanya bunuh diri gitu. Anak-anak muda kan akhir-akhir ini banyak sekali kalau kita lihat beritanya yang anak muda berkaitan dengan bunuh diri. Pernah nggak Kak di dalam pelayanannya Kak Yehuda ini menghadapi secara langsung gitu anak muda yang memilih untuk bunuh diri misalkan, tapi akhirnya terselamatkan? Sebulan yang lalu saya didatengin anak sekolah minggu saya yang dulu, yang kita udah lama nggak ketemu. Terus dia bilang, Kak, nanti jangan kaget ya kalau saya nggak ada gitu. Loh, saya kaget, loh kenapa gitu. Aku udah capek sama hidup bla 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 gitu. Bahkan dia udah bilang, saya udah siapin semuanya. Saya bilang, kamu jangan ngawur gitu, yuk kita berdoa, ada jalan keluar gitu. Cuman orang-orang kayak gini kan nggak bisa langsung diomongin ya. Jadi kamu ingat kan kita dulu Kak Yuda pernah bikin lagu ini bla 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 gitu. Iya, terus habis itu ya udah lewat pendekatan lebih, terus saya doain terus. Ya puji Tuhan hari ini dia mempunyai kesibukan yang baru gitu, dan saya terus berdoa bahwa roh maut itu dijauhkan dari dia. Oke, wow, luar biasa. Oke, nah lalu berarti selain bermusik ini, selain berkarya lewat musik, apalagi nih yang Kak Yehuda kerjakan selain tadi? Boleh diceritakan kenapa akhirnya berkembang kepada yang lain gitu? Ya seperti tadi yang saya bilang, saya sedang menjalankan sebuah production house gitu. Karena saya berpikir bahwa saya tidak bisa jadi pengkritik doang. Kalau dulu kan banyak gereja yang mengkritik, oh ini nggak bisa gini, harusnya begitu, nggak boleh ada tayangan ini, ini nggak bagus, bla 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 gitu. Tapi tidak bergerak, gereja tidak mengumpulkan orang-orang kreatif mereka gitu. Makanya saya berpikiran, ya udah saya kumpulin aja orang-orang kreatif, saya bikin konten yang baru, saya bikin konten yang bagus, dan saya juga bisa membantu teman-teman untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik gitu, dengan mereka bisa berkarya bareng-bareng dengan saya seperti itu. Oke. Totalnya sampai sejauh ini dari 2012 ya berarti production house itu berdiri? Ya. Ya, sampai sekarang berarti kan sudah lebih dari total 10 tahun ya berarti ya production house. Nah, bagaimana orang-orang yang awalnya dimulai dari berapa orang nih Kak Yehuda? Kemudian awalnya dari saya aja. Oke, dari Kak Yehuda sendiri. Sekarang total berapa? Ada berapa yang bekerja? Ada empat. Ada 4. Ya. Dan sudah mau rata-rata kalau ada proyek besar kita baru kumpulin orang banyak sih. Kalau orang intinya ada 4. Oke. Kenapa berkembang akhirnya kepada membuat short movie gitu ya, atau film-film yang juga sifatnya mendidik, mengajar? Kenapa akhirnya beralih ke mengembangkan sayap ke sana? Karena itu pelayanan yang luas ya. Kalau kita pelayanan media itu pelayanan yang luas, jadi bisa dijangkau orang kapan saja
di waktu yang berbeda pun, di tempat yang berbeda pun mereka juga bisa bisa menikmati dan mereka bisa dapat pesannya itu gitu. Makanya media lebih 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 membantu untuk penyebaran kebaikan, penyebaran pesan yang ingin saya sampaikan. Oke, itu ya. Termasuk berarti, oh ya, ini berarti termasuk yang di kanal YouTube Positive Life itu juga itu bagian dari Ya, pengembangan ya. Nah, kalau betul. musik itu sendiri, apakah itu juga bagian dari apa pengembangan yang acara Ya, musik? itu pengembangan. Itu satu segmen yang saya bikin untuk Hmm? kita ngebahas tentang masalah-masalah yang ada, terus nggak meninggalkan musik juga. Hmm. Oke. Nah, menariknya nih Kak, saya tuh dengerin beberapa lagunya Kak Yehuda ya dari awal saya tahu, saya lihat di platform Spotify, terus juga yang terakhir itu saya lihat di YouTube gitu, yang di acara musik tuh itu eh, lirik-liriknya tuh kayak ngena banget, jadi kayak sehari-hari banget, jadi kayak kehidupan anak-anak muda ya memang ya seperti itu gitu. Nah, itu idenya tuh sebenarnya dari mana sih lagu-lagunya itu? Kalau tadi kan yang bunuh diri itu sudah jelas ya gitu. Nah, tapi kalau yang lagu-lagu lain tuh idenya dari mana? Termasuk yang Ya, ada di kanal YouTube. kebanyakan lirik-lirik yang saya tulis adalah timbul dari keresahan saya akan Mm-mm. melihat sesuatu ya. Kayak generasi memble itu saya nulis itu karena saya melihat anak-anak muda itu kok kok hidupnya kayak gini gitu. Kadang Hmm. mereka suka ikut-ikutan tanpa mereka tahu tujuan mereka pribadi gitu. Ada putih abu-abu juga seperti itu. Saya melihat tidak seharusnya mereka anak-anak SMA, anak-anak masih di bawah umur itu mereka kayak pacaran di luar batas kayak gitu. Hmm. Itu yang jadi keresahan saya dan saya tuangin dalam sebuah lagu sih. Oke, oke. Berarti dari memang eh, kehidupan yang ada di sekitar Kayuda ya, gitu ya. Ya, Lihat kenyataannya seperti itu. betul. Oke. Nah, ini Kak Yehuda sampai sejauh ini sudah 14 tahun meninggalkan dalam tanda petik mimbar gereja gitu ya untuk pelayanan ke media. Ada rasa penyesalan nggak sih Kak? Mungkin karena dulu Kalau kan sudah ninggalin nyaman ya gitu dalam tanda petik. kalau ninggalin pelayanan sih baru baru 6 tahun ya, baru enam Mm-mm. tahun. Jadi 14 tahunnya itu di gereja, 6 tahun baru saya keluar dari gereja gitu. Bukan Oke. berarti saya meninggalkan pelayanan dengan saya meninggalkan gereja, saya meninggalkan pelayanan, enggak. Hmm. Saya justru pelayanan saya semakin diperluas di sini gitu. Saya bisa melayani lebih banyak tempat, lebih Mm-mm. banyak generasi, lebih banyak orang gitu. Karena dengan lewat media ini eh, pesan yang ingin saya sampaikan itu tidak terbatas seperti tadi yang visi yang saya dapat bahwa tidak terbatas hanya sekedar 4 tembok gereja saja seperti itu. Hmm. Untuk Oke. menyesal sih enggak, karena Enggak. panggilan itu tetap ada sih gitu. Iya. Kalau jabatan pendeta aja yang ditinggalkan, Oke. pelayanan sih tetap jalan. Hanya tempatnya saja ya berbeda tempat pelayanannya ya. Iya, Oke. betul. Ketika pertama kali Kak Yehuda memutuskan untuk melepas gitu ya, untuk meninggalkan mimbar gereja dan pelayanan di tempat yang lebih luas gitu, ada hal yang bikin berat nggak sih Kak gitu? Karena kan kalau pelayanan di gereja ya mungkin yang dijangkau ya cuma segitu, tapi kalau ini kan lebih luas tadi. Ada nggak hal yang mungkin bikin berat? Sebenarnya yang jadi trigger utama untuk saya meninggalkan pelayanan jabatan pendeta adalah pada waktu itu kan istri saya divonis cancer ya, stadium Mm-mm. 4 terus Ya. saya harus mengurus istri saya sedangkan anak saya juga di rumah. Jadi saya harus bolak-balik ngurus istri, terus Hmm. ngurus anak, jemput mereka anak sekolah, antar anak sekolah gitu. Jadi itu yang membuat saya juga gak enak sama teman-teman sejawat gitu di Hmm. gereja gitu.
Terus sampai akhirnya saya bilang ya udah, kalau kayak gitu saya memutuskan untuk saya resign aja dari jabatan pendeta, tapi saya tetap melayani. Itu yang men-trigger saya gitu. Kalau berat sih ya karena itu kan zona nyaman ya sebenarnya, Iya. buat saya nyaman, nyaman sekali. Cuman apa saya harus jadi orang yang komitmen dengan sesuatu dan saya tidak boleh merugikan orang lain gitu. Saya tidak ingin menjadi batu sandungan untuk orang lain seperti itu. Wow, luar Makanya saya biasa. memutuskan untuk resign. Oke. Eh, Didukung nggak Kak waktu itu oleh keluarga, terutama waktu itu mendiang istri gitu? Istri sangat mendukung sekali karena ya memang kenyataannya saya harus fokus untuk ngurus dia dan ngurus anak seperti itu. Kalau dari pihak gereja sendiri sih sangat memberatkan ya dan tidak ingin, cuman ya apa boleh buat gitu. Harus Iya, harus memilih gitu. iya, Seperti itu. betul, betul sekali. Oke, baik. Selama sejak akhirnya meninggalkan mimbar gereja dan pelayanan di tempat yang baru, yaitu di media, apa tantangan awal mulanya yang Kak Yehuda rasakan? Apalagi di tengah-tengah zaman yang kita tahu gitu ya, eh, tidak dalam tanda petik tidak bersahabat lah gitu. Silahkan. Ya, yang yang mengagetkan saya adalah dunia dunia kerja dengan dunia gereja sangat berbeda sekali gitu. Iya, Kalau di dunia gereja penuh kasih karunia, kalau di iya, dunia media itu ya udah kamu nggak bisa ya kamu menyingkir menyingkir kayak gitu. Jadi iya. saya harus benar-benar melihat, saya harus benar-benar mempelajari dan puji Tuhannya eh, karena kemampuan yang Tuhan beri, potensi-potensi yang ada, jadinya orang-orang yang bekerja dengan saya itu sangat sangat puas dengan apa yang kami kerjakan seperti itu. Wow, luar biasa. Tantangan terberat Kak di awal sekali. Yang tadi Kak Yehuda kan Tantangan rasakan berbeda ya gereja sama di dunia kerja sesungguhnya di luar gereja gitu. ya tantangan terberatnya adalah itu tadi yang saya bilang bahwa emang beda. Terus waktu itu saya nanganin project yang besar sekali dan itu project militer gitu ya. Dan kalau di gereja kan oh nggak apa-apa nggak apa. Tapi kalau dengan militer ada bentakan, ada pressure yang sangat tinggi, tapi ya puji Tuhan bisa diatasi seperti itu sih. Oke, berarti merasakan banget bagaimana visi Tuhan itu mulai bekerja ya, kan dapat visi Iya tuh, betul ya kan? betul Iya. betul. Oke. Nah, ketika di masa pandemi seperti saat ini, Kak, kita tahu banyak sektor di dalam kehidupan kita terkena imbasnya. Nah, bagaimana dengan Kak Yehuda sendiri gitu bersama tim dari Positive Life Management? Puji Tuhannya Tuhan tetap pelihara walaupun ada hal-hal yang berubah, tapi tetap ada yang datang dan ada yang pergi. Seperti itu sih. Kalau yang project satu pergi, ada project lain yang datang gitu. Dan justru di sini saya melihat bahwa media makin berkembang ya. Sejak pandemi ini video-video banyak banget yang di klien-klien yang minta untuk dikerjakan video-videonya seperti itu. Oke, wow. Berarti sekalipun mengalami ya pasang surut, tapi tidak pernah benar-benar tidak ada ya. Ya, karena Tuhan kan bilang kalau eh, Mazmur bilang bahwa orang yang ditanam di tepi aliran air itu kayak pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah setiap musimnya gitu. Jadi daunnya pun nggak pernah kering gitu. Jadi kalau Iya, kita tetap mengandalkan Tuhan, pasti ada selalu ada berkatnya gitu. iya, Nggak pernah kering gitu. yes, Seperti itu. setuju. Nah, apakah ini juga yang Kak Yehuda ajarkan kepada anak Daniel ya, Daniel Abraham ya? Ya, Iya, ya Daniel Abraham. Pasti, pasti. Itu yang saya ajarkan bahwa saya dari kecil saya mengajarkan bahwa kita itu manusia bukan hanya seorang diri. Kita itu punya Tuhan, jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Dan saya sering bercerita sama anak saya bahwa apa yang saya alamin
dalam pelayanan, dalam dunia usaha. Saya selalu share sama anak saya. Oh, papi sedang ngalamin seperti ini. Yuk kita berdoa. Dan ketika jawaban dari doa itu terjadi, saya pun bercerita. Puji Tuhan ya, Tuhan jawab doa kita, bla 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 bla. Jadi anak itu mengerti bahwa oh iya ternyata kita ketika kita ngandelin Tuhan selalu ada jawaban dari Tuhan. Gitu. Selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Iya, setuju. Nah ini sebagai single father ya, single daddy gitu. Saya mau tanya sedikit Kak, merasa kesulitan gak sih untuk mendidik anak, apalagi anak cowok di Jakarta gitu ya, yang dimana kotanya ini godaannya, tawarannya lebih banyak daripada kota-kota yang lain mungkin ya. Daniel ini kan semakin lama semakin bertumbuh menjadi remaja dan semakin makin dewasa gitu. Tantangannya mendidik pun pasti banyak. Nah, Kak Yehuda sendiri ada kesulitan nggak sih Kak? Saya tidak mengalami kesulitan yang terlalu signifikan. Karena dari awal, dari kecil saya mendidik dia dengan jalan-jalan yang Tuhan ajarin gitu. Jadi waktu umur 2 tahun itu waktu dia tantrum gitu, saya waktu itu ada popo dan kungkungnya gitu ya. Justru dia itu malah tantrumnya makin parah gitu. Sampai akhirnya saya bilang, "Yuk, sini ikut papi" gitu. Saya ajak ke studio, terus saya pukul pakai stick drum gitu. Dan ketika saya pukul pakai stick drum itu sangat ngebekas sampai hari ini gitu. Dan dia tahu ketika dia salah dia dapat hukuman, tapi ketika dia benar dia akan dapat reward. Dan walaupun sepertinya papinya itu kayak keras, tapi dia tahu bahwa papinya itu sayang sama dia gitu. Itu yang diajarkan Alkitab kan, bahwa tongkat itu untuk didikan kan. Jadi, tapi nggak semuanya harus ditongkatin sih. Ketika ada hal-hal yang salah gitu waktu kecil, saya bilang cuman papi ambil stick ya, itu udah langsung nurut gitu. Dan puji Tuhannya hari ini bisa diomongin kayak gitu. Walaupun ini udah mulai masuk teenager ya, udah mau masuk teenager, musimnya kan pasti beda lagi gitu. Dan kemarin sempet ada hal yang ngepick banget buat saya, cuman saya selalu datang sama Tuhan, Tuhan ini gimana nih ngatasin anak saya gitu. Dan Tuhan kasih pengertian baru, mulai pendekatan yang baru gitu. Ketika kita mendidik anak dengan mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam didikan kita sih, pasti akan ada hal-hal yang indah sih gitu. Dan anak juga akan sangat mengerti apa yang orang tuanya maksudkan dalam didikan itu sih. Iya, oke. Tapi jujur nih, Kak Yehuda sebagai orang tua tetap ada rasa resah nggak sih, ada kecemasan, terutama ketika misal anak nih sudah mulai senang bermain dengan teman-temannya. Kan kalau teenager nih senengnya lebih senang kumpul dengan teman-temannya kan, tentu pergi ya sama teman-temannya gitu. Beda ketika anak-anak. Nah, tapi Kak Yehuda sendiri sebagai orang tua yang hidup di tengah ibu kota dan anak sudah mulai tumbuh jadi remaja, ada kecemasan nggak Kak ketika melepas anak pergi sendiri dengan teman-temannya gitu? Ya. Jujur sih saya justru malah senang kalau anak saya bergaul dengan teman-temannya ya. Cuman satu hal yang saya garis bawain adalah ketika anak sudah mempunyai dasar firman Tuhan yang benar, ketika anak sudah mempunyai pengertian yang benar tentang hidupnya, saya percaya anak ini tidak akan aneh-aneh sih gitu. Walaupun ditawarin hal-hal yang aneh sama temennya, saya percaya bahwa anak ini tidak akan ikut-ikutan karena dia udah tahu siapa dia dan siapa yang jadi kepercayaan dia gitu. Satu kali contoh, misal anak saya pernah ditawarin temannya ada bir gitu kan. Kita lagi jalan jadi kumpul-kumpul, terus ada orang tuanya minum bir, terus anaknya minum bir juga gitu. Terus saya lihat anak saya, mau nggak gitu. Dia nggak mau, dia bilang seperti itu. Cobain aja, saya suruh, emang sengaja saya suruh cobain, cobain aja gitu. Karena saya pun juga nggak minum kan, saya juga nggak minum kan. Cobain aja, ketika dia nyoba, nggak suka, udah sejak saat itu dia nggak suka sama sekali. Jadi seperti itu. Tapi pernah nggak Daniel nih cerita ke Kak Yehuda, misalkan temennya mulai menawarkan ya yang
mungkin pada umumnya rokok gitu. Pernah nggak Kak Oh, cerita gitu? dia Daniel sendiri kalau lihat orang rokok benci banget. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Berarti bisa dikatakan apa yang ditanamkan Kak Yehuda sejak kecilnya Daniel nih mulai ini ya, mulai kelihatan hasilnya ya. Iya, iya. Ya, gitu ya, bahwa menanamkan firman Tuhan sejak kecil itu adalah salah satu apa bukan salah satu ya cara terbaik untuk mendidik anak ya. Yes. Iya. Itu dasar. Ya, itu Dasar dasar. kehidupan. Oke. Berarti untuk kehidupan rohani Daniel sendiri Kak Yehuda nggak perlu merasa khawatir ya. Karena kan anak-anak remaja ini udah biasanya mungkin kecil rajin berdoa, baca Alkitab gitu. Tapi ketika mulai remaja mungkin udah mulai sibuk, apalagi sekarang ada gadget, ada banyak tontonan menarik. Nah, gimana Kak? Susah nggak tuh untuk menanamkan hal tersebut? Sebenarnya nggak anak kecil aja ya. Semua orang kalau tidak terbiasa akan jadi susah gitu kan. Tapi kalau sudah terbiasa enggak. Kayak saya membiasakan anak saya baca Alkitab setiap hari gitu. Itu tidak hari ini saya tidak perlu lagi untuk ayo baca Alkitab. Begitu dia bangun, dia berdoa, dia cari Alkitabnya, dia baca Alkitabnya, dan setelah dia baca Alkitab saya selalu tanya hari ini dapat ayat apa gitu. Dan itu membiasakan diri gitu. Perlu konsisten dari orang tua juga. Tapi kalau anak sudah terbiasa, kita tidak susah untuk ngajarin anak-anak kita sih. Gitu. Oke. Wow, luar biasa. Berarti memang back to Bible dalam mendidik itu sangat penting ya. Betul. Betul. Oke, nah sejauh ini sampai Kak Yehuda 10 tahun sudah berkecimpung dalam pelayanan media. Nah, bagaimana dukungan Daniel terhadap Kak Yehuda? Justru kalau saya lihat Daniel malah lebih tertransfer ya dari medianya, karena umur 6 tahun dia bilang, "Pi, Daniel pengen nge-rap gitu. Ada nggak teman yang seumuran Daniel gitu?" Yeah. Ya udah, akhirnya ketemu teman, terus dia bikin grup namanya CG Boys. Sempat ya mereka masuk di TV nasional juga, terus saya lihat udah itu. gitu juga. Terus hari ini dia juga udah mulai belajar editing, dia mulai suka foto-foto, dan saya melihat ya puji Tuhan ya anak saya bisa menikmati apa yang saya lakukan. Jadi biasa kami bisa ngelakuin hal-hal yang berdua sama-sama ngelakuin seperti itu. Oke, wow, berarti malah pelayanan media ini justru mendekatkan semakin ini ya, melekatkan hubungan Kak Yehuda dengan Daniel ya, semakin bisa kolaborasi ya, gitu. Iya, kadang-kadang saya kalau saya kurang kru gitu ya dia juga bisa jadi kru saya. Luar biasa. Oke, berarti mungkin kedepannya akan kolaborasi dengan apa Daniel untuk buat sebuah proyek lagu misal? Saya ada mau bikin konten sama anak saya juga. Oke. Lagu atau? Ada lagu juga. Lagu juga ada, terus konten kita podcast juga ada. Oh, luar biasa. Wow. Nah, Kak, saya penasaran nih soal tadi ya, balik lagi ke agak awal gitu. Soal movie, kenapa akhirnya memutuskan untuk mengembangkan ke movie, Kak? Karena sebenarnya saya juga suka banget ya nonton film, terus film itu bisa menginspirasi orang juga. Jadi salah satu media yang bisa mengubah cara pikir orang, cara orang untuk menyikapi kehidupan itu salah satunya adalah film gitu. Banyak banget saya baca, saya lihat ada orang-orang yang berubah hidupnya lewat film gitu. Dan kenapa enggak saya masuk ke situ juga gitu. Jadi ya kalau di film kan ada musik, ada cerita, terus ada macam-macam, ada elemen-elemen yang lain yang saya bisa masukkan, karya saya bisa saya masukkan ke film seperti itu. Oke. Kalau boleh sedikit bocoran, ini untuk segmennya anak-anak, remaja atau universal nih? Seluruh maksudnya semua generasi gitu. Lebih ke keluarga sih. Oh, lebih ke keluarga. Kenapa pilih tema keluarga, Kak? Karena saya juga sangat concern tentang keluarga ya, tentang cara mendidik anak, terus
saya juga karena backgroundnya tadi 14 tahun pelayanan di anak-anak juga, saya melihat bahwa kebutuhan anak-anak itu tidak hanya sekedar dikasih uang, disekolahin, tapi kadang-kadang ada kalanya mereka itu perlu yang namanya telinga untuk mendengar ocehan mereka, terus perlu bahu yang untuk memeluk mereka gitu ya, untuk mereka bersandar kayak gitu. Banyak banget anak-anak yang hari-hari ini saya melihat bahwa mereka kecukupan segalanya, tapi mereka kehilangan orang tua mereka. Makanya di salah satu single yang saya keluarkan kan, judulnya Dengarkan Ceritaku, saya bercerita bahwa bukan harta semata yang kupinta gitu, tapi aku pengen waktumu gitu, aku pengen waktunya papa mama seperti itu. Oke, jadi dari lagu itu, dari film yang sedang digarap ya, gitu, itu sedang menyampaikan sebuah pesan bahwa orang tua itu harus lebih punya waktu terhadap anak ya, Kak ya. Yes. Gitu. Wow. Nah, setelah short movie ini, kira-kira akan ke arah mana lagi nih, Kak Yehuda mengembangkan pelayanan? Saya ada single juga yang saya kerjain sama teman saya juga, judulnya Kristen Kok Sensi. Kristen Kok Sensi, gimana nih Kak ceritanya ini? Boleh sedikit dibocorin nggak, kenapa kok Kristen Kok Sensi gitu? Ya karena banyak orang Kristen yang telinganya itu tipis sekali ya, hatinya tipis sekali, nggak disalamin, tersinggung, terus pokoknya hal-hal yang istilahnya seharusnya itu bukan jadi konsumsi Kristen yang dewasa, itu Kristen anak-anak lah yang kayak gitu. Jadi saya pengen menyadarkan kok terlalu itu ya. Jadi saya pengen mengingatkan kembali bahwa ayo kita coba jangan ngeributin hal-hal yang tidak esensi gitu. Justru kita harus fokus sama apa yang jadi maunya Tuhan sama kita gitu. Lebih baik kita fokus sama apa yang Tuhan pengen dari kita, jangan terlalu sensi lah. Oke, jadi benar-benar lagu-lagu karya yang Kak Yehuda bersama tim kerjakan nih menyampaikan ya, bukan mengkritik lah ya, memberitahu ya hal-hal yang seharusnya itu seperti apa kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, ini sampai sejauh ini Kak, tantangan paling yang dirasakan masih menjadi tantangan? Jujur sih saya merasa tidak ada tantangan ya. Kenapa? Karena saya merasa tidak ada tantangan karena setiap kali ada tantangan selalu aja bisa dilewatin bersama dengan Tuhan gitu. Jadi tidak ada tantangan yang terlalu berat gitu. Seperti itu sih. Oke, wow, menarik nih. Tidak ada tantangan yang termasuk penolakan dari mungkin orang-orang yang ini apa nih gitu, lagu apa atau apa gitu, nggak ada penolakan sama sekali ya dari orang-orang di sekitar. Kalau tentang penolakan sih saya juga percaya Tuhan Yesus aja ditolak, masa apalagi saya gitu. Jadi harus berpikir yang positif aja, ya udah nggak apa-apa, emang itu bukan buat dia gitu aja sih. Tapi pernah ya berarti ya Kak ya, ada penolakan ya? Oh pernah. Bahkan teman-teman sejawat pun pernah. Oke. Ini menolak karyanya kah atau lirik dari, ya maksudnya menolak karya ya? Iya, karyanya kan ada liriknya juga. Oke, tapi nggak masalah lah ya Kak, namanya dalam hidup kan pasti ada pro dan kontra ya. Yes. Yesus aja deh ditolak kok. Iya, benar. Ada pro dan kontra, tapi kalau sudah di jalurnya Tuhan, kenapa mesti harus takut ditolak ya? Yes. Iya. Oke. Nah, apa sih harapan Kak Yehuda nih dari karya yang Kak Yehuda terus telurkan melalui Positive Life Management gitu ya, baik itu berupa lagu, short movie, ataupun nanti konten-konten berikutnya gitu ya. Apa yang Kak Yehuda harapkan ke depannya bagi anak-anak muda khususnya? Harapan saya lewat karya-karya saya, anak-anak muda boleh menemukan apa yang jadi tujuan hidup mereka, dan mereka boleh menemukan kekuatan, mereka boleh menemukan pengharapan bahwa
di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Tuhan itu selalu ada jalan. Jadi saya tidak ingin melihat anak muda yang gampang menyerah dalam menjalani kehidupan gitu. Karena kalau kita lihat sama-sama, tokoh-tokoh Alkitab itu dipanggil Tuhan sejak masa muda mereka gitu. Jadi saya lebih cenderung berharap bahwa mereka ini melihat tokoh-tokoh Alkitab yang ada di firman Tuhan daripada melihat satu figur yang ujungnya kita tidak tahu mereka itu akan jadi seperti apa. Tapi kalau tokoh-tokoh Alkitab kan kita sudah tahu ujungnya mereka jadi seperti apa. Makanya saya mengharapkan anak-anak muda untuk kembali lagi mencintai firman Tuhan dan kembali lagi menemukan idola mereka di dalam Alkitab seperti itu. Oke. Terutama menjadikan Yesus ya sebagai idola ya. Yes. Oke. Kak, kalau Kak Yehuda ngelihat generasi sekarang ya, generasi yang ada banyak menyebut ada generasi Z, generasi Alpha lah gitu, termasuk generasi yang terakhir yang saya dengar tuh adalah generasi strawberry gitu ya. Generasi strawberry ini kan sedikit aja kena gesekan dia langsung rusak gitu ya. Nah, kalau dari Kak Yehuda sendiri mungkin menyampaikan kepada orang yang generasi di atasnya ya seumuran yang dewasa ini untuk menghadapi generasi strawberry seperti ini, ada nggak Kak tipsnya? Bagaimana untuk melayani generasi strawberry misalkan? Sebenarnya di lagu Dengarkan Ceritaku itu adalah cara saya untuk melihat anak-anak kita, generasi kita itu nggak cuman perlu yang mereka butuhkan aja dalam artian jasmani, tapi mereka juga perlu yang namanya kebutuhan rohani, kebutuhan hati mereka, kebutuhan batin mereka. Mereka perlu didengar, mereka perlu diapresiasi, mereka perlu difasilitasi gitu. Jadi seperti itu. Salah satu cara ya kita harus mendengar apa yang mereka pengen sih, dan kita juga harus melihat ternyata dunia itu sudah berubah gitu. Harus ada yang namanya penyesuaian dari kita, tapi kita juga memberikan dasar yang benar untuk mereka gitu. Karena masing-masing generasi kan tetap ada hal-hal yang tidak baiknya, tapi ada banyak generasi yang baik juga. Iya. Oke, setuju. Nah ini Kak, saya ada pertanyaan terakhir nih untuk Kak Yehuda. Apa yang bisa Kak Yehuda sampaikan gitu ya untuk kita sebagai gereja Tuhan? Saya tidak bicara soal lembaga ya, tapi kita sebagai gereja Tuhan untuk menyelamatkan dalam tanda petik generasi bangsa terutama yang hari-hari ini kita tahu godaannya dari berbagai tayangan tuh banyak banget ya gitu, dari YouTube, dari Facebook, pokoknya dari media sosial lah gitu. Anak-anak kecil yang dulu mungkin seusia Kak Yehuda, seusia saya ketika masih kecil masih belum tahu apa-apa gitu, tapi generasi sekarang kan anak SD aja udah bisa ngerti hal-hal yang mengejutkan yang harusnya ketika sudah dewasa dia harus tahu gitu. Ya. Harapan saya buat gereja secara global adalah buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, dan buka hati lebar-lebar. Artinya apa? Artinya coba lihat perubahan yang terjadi di dunia ini, dan cobalah menerima, cobalah memahami apa yang menjadi keinginan generasi, dan cobalah untuk menerima mereka apa adanya, jangan menjadi hakim gitu. Karena Yesus pun sendiri datang untuk menyelamatkan. Yesus tidak menjadi hakim. Yesus datang tidak untuk menghakimi, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan. Saya percaya sekali ketika gereja membuka mata lebar-lebar, membuka telinga lebar-lebar, dan membuka hati mereka lebar-lebar untuk generasi, maka mereka akan berbalik kepada Tuhan. Karena itu yang tercatat di Alkitab. Ketika kita hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, maka generasi itu akan berbalik gitu, seperti itu. Wow, luar biasa. Ya. Oke, nah ini sebagai penutup Kak Yehuda, ada yang mau disampaikan kepada sahabat Bahana yang mungkin hari-hari ini mereka punya persoalan atau apapun, silahkan Kak Yehuda, closing statement. Ya, untuk sahabat Bahana, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya.
Justru kita kadang-kadang lupa akan janjinya Tuhan, kita lupa akan apa yang Tuhan pengen dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Makanya sering-seringlah mendengar firman Tuhan, sering-seringlah baca Alkitab, sehingga kita selalu ingat akan janji Tuhan. Karena ketika pada waktunya cobaan datang, hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan, kita akan terima kekuatan yang baru, dan kita bisa kembali berdiri, kita bisa kembali berjalan, dan kita bisa kembali berlari, dan kita bisa menerima kemenangan yang dari Tuhan. Wow, sungguh closing statement yang luar biasa. Terima kasih Kak Yehuda. Nah, terakhir sekali saya baru teringat nih. Kalau misal ya Kak Yehuda, ada sahabat Bahana yang penasaran lagunya Kak Yehuda The Messenger nih seperti apa sih? Kalau tadi kan sudah sempat menyebut ya di Spotify. Nah, lainnya mau denger di mana tuh? Ada di YouTube saya, tapi banyak-banyaknya di Spotify ya. Ada di YouTube saya The Messenger IND. Kalau di Spotify cari aja The Messenger Positive Life. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Yehuda. Ya. Sama-sama. Yes. Saya mewakili sahabat Bahana mengucapkan terima kasih dan juga mendoakan Kak Yehuda bersama tim sukses untuk proyeknya yang baru dan juga proyek-proyek berikutnya. Terus menyampaikan pesan-pesan positif. Tuhan Yesus memberkati Kak. Tuhan Yesus memberkati juga. Oke. Ya, sahabat Bahana, demikianlah obrolan saya dengan Yehuda The Messenger, seorang pendeta yang memilih untuk keluar dari zona nyaman untuk menyampaikan pesan-pesan kebenaran firman Tuhan melalui visi yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupannya. Dan saya percaya apa yang disampaikan oleh beliau sangat memberkati sahabat Bahana, dan mungkin hari-hari ini juga sahabat Bahana sedang memiliki masalah dan mungkin belum menemukan, dan tapi siapa tahu dari mendengarkan podcast Kak Yehuda Messenger ini justru menemukan pesan dan jalan keluar yang selama ini dicari. Dan saya yakin juga sahabat Bahana penasaran kan dengan lagu-lagunya, langsung aja tadi datang ke kanal YouTube punya Kak Yehuda Messenger dan juga bisa dengarkan di platform Spotify. Karena lagu-lagunya itu sangat-sangat memberkati. Saya diberkati, sahabat Bahana juga pasti diberkati. Nah, lebih lanjut, kalau sahabat Bahana penasaran untuk lebih lengkapnya, bisa membaca kisahnya Kak Yehuda Messenger di dalam majalah Bahana yang akan rilis pada Mei 2022. Sahabat Bahana bisa baca melalui Bahana Digital yang saat ini juga sudah rilis di Google Play. Anda bisa membaca secara berbayar yang lebih murah dan juga praktis, bisa dibawa kemana saja. Ya, demikianlah obrolan saya bersama Kak Yehuda Messenger. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk perjumpaan kita sore hari ini. Saya pamit undur diri, saya Kalvari, Tuhan Yesus memberkati.